Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab, dan malam ini kita masih melanjutkan topik yang sama, yaitu Yesus yang lain di sesi yang kelima. Biarlah malam hari ini kita meneruskan pelajaran kita, dan setelah ini masih ada satu sesi lagi di sesi yang keenam. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, waktu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami untuk duduk diam, belajar kembali tentang kebenaran-Mu Tuhan. Topik yang kami bahas tentang Yesus yang lain, biarlah ini boleh kami pelajari baik-baik supaya kami mengerti mana ajaran yang asli, mana ajaran yang palsu Tuhan. Mana Yesus yang asli, mana Yesus yang palsu. Tuhan, Engkau berikan hikmat, akal budi kepada Pak James yang akan menyampaikan pemaparannya, biar kami semua boleh belajar dengan baik, dan Roh Kudus menolong kami memberikan pencerahan supaya kami bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, langsung saja silakan Pak James. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan diskusikan ya, pendalaman Alkitab Yesus yang lain di sesi yang kelima. Ya, sesi yang kelima. Di sesi yang kelima ini ada 5 topik yang akan disampaikan sebentar, yaitu yang pertama, Yesus yang lain untuk praktek perdukunan. Jadi perdukunan itu biasanya kita tahu kan di luar gereja, tapi di dalam gereja juga bisa dipahami dalam penjelasan nanti terjadi perdukunan. Kemudian yang bagian kedua, mengikut Yesus yang sukar. Itu kan doa-doa kita selalu dimudahkan karena ikut Yesus. Tapi dalam penjelasan nanti, pengalaman dari Yesus sendiri sebagai manusia, biasa dia mengalami penderitaan ya sebelum dibangkitkan ke sorga kembali. Kemudian Yesus yang lain mengajarkan liturgi. Liturgi itu biasanya kita kenal di gereja atau di tempat ibadah tertentu, sebatas luas gedung, tempat orang Kristen beribadah. Tetapi di Perjanjian Baru lewat Injilnya, karena anak Tuhan itu adalah bait Allah, sehingga liturgi kita itu tidak sebatas di gereja, tetapi dalam seluruh waktu dan kesempatan hidup aktivitas kita. Jadi sangat luas ya, tidak sebatas ruang gedung yang mungkin hanya sebesar ribuan meter bujur sangka. Kemudian yang keempat itu tidak mengajak mati. Jadi tidak mengajak mati itu dalam pengertian bukan mati secara jasmani, tapi mati dari manusia lama, manusia kodrat dosa yang lama, sehingga yang baru akan muncul. Ya. Kemudian yang secukupnya, bagian kelima itu secukupnya, seperti doa Bapa kami, berikanlah kami makanan ini yang secukupnya ya. Di dalam prakteknya, karena doa-doa orang Kristen di Yesus yang lain, apabila memberi persembahan akan digantikan 30, 60, hingga 100 kali ganda, sehingga pengertian secukupnya itu jauh daripada kenyataan, jauh dari pengertian doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa kami. Nah, kita mulai saja dari yang bagian pertama, Yesus yang lain untuk praktek perdukunan.
tanpa disadari banyak orang Kristen yang salah mengenal Yesus yang diajarkan oleh Injil. Karena pemahaman yang salah tersebut, banyak orang Kristen yang menggunakan nama Yesus secara tidak benar. Mereka memandang nama Yesus seperti nama ajaib yang dapat dijadikan mantra untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka berkeyakinan kalau mereka menggunakan nama Yesus, apapun ya, apapun itu ya, kebutuhan, keinginan semua dianggap sebagai kebutuhan pasti dapat diperoleh. Yesus yang digambarkan demikian dan dipercaya seperti itu sesungguhnya bukan Yesus yang asli, melainkan Yesus yang lain, atau tadi disebutkan oleh Pak David, Yesus yang palsu. Mereka memahami dan memperlakukan Yesus seperti orang-orang di luar Kristen yang memperlakukan Allah atau dewa-dewa mereka. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa dengan menggunakan nama Yesus, mereka dapat memperoleh apa yang mereka harapkan. Dalam hal ini, iman hanya dikaitkan dengan permintaan atas suatu kebutuhan. Padahal iman itu bukan soal kebutuhan saja, tapi dalam tindakan perbuatan itu sesuai dengan kehendak, pikiran, perasaan Tuhan sendiri. Bedanya kalau orang di luar gereja, mereka menggunakan kuasa kegelapan dan mediatornya adalah seorang dukun. Sedangkan di dalam gereja orang berusaha menggunakan kuasa Tuhan dan mediatornya adalah seorang pendeta. Kemungkinan besar juga masih banyak yang belum menyadari hal tersebut ya. Sehingga praktek seperti yang disampaikan dalam tulisan ini tetap dapat berlangsung sampai saat ini gitu. Tuhan Yesus memang baik, bahkan sangat baik. Namun orang percaya harus memahami isi kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukanlah kebaikan untuk apa yang dipandang sebagai kebutuhan oleh orang Kristen. Kebaikan Tuhan berorientasi pada keselamatan orang percaya. Nah, apapun persoalan kita masing-masing yang beda satu dengan lain, tetap kebaikan Tuhan hanya satu untuk kita yang berbeda-beda, yaitu demi keselamatan orang percaya. Sesuai dengan janji Tuhan Yesus dalam Matius 8 ayat 18 sampai 20, bahwa Ia menyertai kita, Ia memerintahkan semua bangsa menjadi murid-Nya. Orang percaya datang kepada Tuhan Yesus bukan seperti seorang datang ke dukun. Orang percaya datang kepada Tuhan untuk digarap menjadi pribadi seperti yang Dia kehendaki. Pengertian digarap itu artinya dididik ya, sesuai dengan tingkat keimanan masing-masing daripada individu orang percaya untuk satu tujuan bersama daripada rencana Bapa di sorga untuk kita diselamatkan. Kemudian kita memasuki pada bagian kedua, mengikuti Yesus jalan yang sukar. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan garapan. Jadi kalau bicara garap itu memang terasa sukar ya untuk mengikuti Yesus. Yesus yang lain mengajarkan Injil sebagai jalan mudah. Nah, ini berbeda ya. Yesus yang lain itu mengajarkan jalan mudah. Ini sudah bertolak belakang dengan penggarapan yang dirasakan kita bila sungguh-sungguh datang kepada Dia itu sulit ya, tidak mudah.
Jadi Yesus yang lain mengajarkan Injil sebagai jalan mudah untuk mengarungi kehidupan di bumi ini. Memang kata di bumi ini kita harus perluas sebenarnya. Walaupun kita ada di bumi, tetapi pikiran perasaan kita seharusnya sudah ada dalam rentang waktu di kekekalan. Yang sementara hidup ini ada di bumi dengan kondisi sementara saja. Para pembicara yang telah akrab dengan Yesus yang lain, pembicara itu biasanya ya pendeta, atau majelis, atau siapa saja yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menampilkan kekristenan sebagai jalan keluar dari segala kesulitan hidup. Bagi mereka yang ada dalam masalah ekonomi, jadi kesulitan ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Mereka menjanjikan bahwa Tuhan akan memberi jalan keluar dengan gampang atas dasar kebaikan Tuhan yang sangat besar, dan Ia memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah dengan mudah. Jadi catatan penting di sini adalah caranya mudah. Kalau garapannya mungkin ya semua kita bisa terimalah, ada kesulitan, tetapi penekanannya sini pengajaran Yesus yang lain adalah jalannya mudah. Itu yang berbeda ya. Yang sekarang kita sedang hadapi, sedang gumulkan dalam persoalan hidup kita masing-masing. Yesus yang lain oleh para pembicaranya adalah diperkenalkan sebagai pribadi yang menjual nama dirinya untuk sesuatu yang dia anggap sebagai kebutuhan sesuai pesanan. Jadi pembicara bisa jadi penghubung ya. Mereka mengajarkan bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan penyakit, menyelesaikan masalah ekonomi, dan memberi kesuksesan. Memang benar, kenyataan dulu menyembuhkan penyakit itu bukan tujuan sebenarnya, tetapi hanya bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, tetapi di kekinian menyembuhkan penyakit, menyelesaikan masalah ekonomi itu dalam rangka memproses kita bagaimana dibaharui dengan kondisi persoalan kita masing-masing, entah itu penyakit, ekonomi, masalah ekonomi, dan persoalan lain, untuk dibaharui secara batinnya demi tujuan keselamatan itu sendiri. Kemudian ia juga menjanjikan bahwa orang-orang Kristen, maksudnya pembicara yang tadi ya, adalah anak Allah. Anak-anak Allah dapat menjadi kepala, bukan ekor. Kepala di sini bukan kepala binatang atau kepala kantor atau kepala apa, tetapi selalu menjadi unggul ya. Itu yang ditekankan di situ. Padahal kalau bicara tentang unggul itu ya, tanpa Yesus pun asal kita bertanggung jawab dalam tugas dan tanggung jawab bekerja dengan jujur, itu pasti unggul ya. Dalam pengertian di sini bisa menjadi kepala. Kemudian mengenai Yesus jalan yang sukar, itu berarti bahwa orang Kristen pasti sukses di marketplace dari pembicara yang Yesus yang lain tadi ya, dan terkemuka dalam strata pergaulan, memindahkan kekayaan orang lain ke kantong orang Kristen dan lain sebagainya. Ini saya teringat kepada doa Yabes ya. Melalui hal ini nama Yesus dapat dijual, sebab mereka dapat menawarkan berkat-berkat jasmani dengan menggunakan nama Yesus. Kalau orang percaya berurusan dengan Tuhan, yang harus dipersoalkan semestinya adalah maksud Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita mundur dulu sedikit bahwa apa maksud daripada Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia diciptakan hanya untuk melayani Tuhan, dengan hidup selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah dalam segala hal. Jangan pikiran perasaan hanya pada saat di dalam gereja, dalam berliturgi,
Tetapi dalam segala hal juga berarti kondisi nyaman dan tidak nyaman sekalipun, ya. Itu yang perlu diperhatikan gitu. Sejatinya hidup sementara di bumi ini hanya menjadi persiapan untuk hidup kekal di langit baru dan bumi yang baru. Jadi perlu kita diingatkan kembali, kita tarik pemikiran kita sepanjang sampai di ujung terakhir adalah kekekalan. Pasca setelah kita meninggal nanti. Itu realistis juga, walaupun tidak kelihatan. Yang kelihatan sekarang kita lihat hanyalah sementara di bumi ini. Orang yang tidak melayani Tuhan di bumi ini tidak akan pernah melayani Tuhan selamanya. Nah, ini juga mesti hati-hati bahwa melayani Tuhan bisa di gereja dan di luar gereja. Ya. Yang penting motivasi kita di dalam bekerja, karena bekerja itu bagian bentuk daripada pelayanan. Ya. Orang Kristen yang menjadi Kristen hanya karena mau memperoleh berkat jasmani, pasti tidak pernah belajar mengenal Yesus dengan benar. Jadi dari awal tadi sudah jelas bahwa pembelajaran tentang Yesus itu meleset. Di dalam kekristenan yang penting bukanlah liturgi seremonial seperti yang ditekankan oleh banyak agama, melainkan bagaimana menyelenggarakan suatu gaya hidup yang pernah dikenakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini saya perkuat dengan bahwa tubuh orang percaya adalah bait Allah. Nah, bait Allah bagaimana ini berekspresi diwujudkan ya oleh gaya hidup Yesus nampak ya di dalam pergerakan aktivitas kita dari hari lepas hari ya. Ketika ia mengenakan tubuh daging seperti manusia di bumi ini 2000 tahun yang lalu. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7 ini bagaimana gaya hidup Tuhan Yesus itu bisa dikenakan sepanjang masa ya. Kekristenan adalah jalan yang sangat berat. Nah, jadi sudah bertentangan ya dengan penjelasan awal-awal tadi di bagian pertama bahwa jalan mudah sangat berat sebab harus mengikuti jejak hidup Yesus yang di dalamnya termasuk memikul salib. Jadi memikul salib di sini artinya tanggung jawab kita untuk melepaskan ya egoisan kita, ikut rencana Tuhan, itu adalah salib. Ya, yang menyakitkan ya, menderita gitu. Kekristenan seperti ini tidak dapat ditawarkan sebagai jalan yang mudah. Dengan harga yang murah, jadi mengikut Tuhan Yesus berarti mengikuti jejaknya. Nah, ini yang sulitnya karena sejak kecil walaupun kita Kristen sudah terlanjur menyimpang ya. Nah, ini yang menyulitkan pada saat mulai dewasa itu untuk kembali ke jalan track yang diinginkan jejak Tuhan Yesus, kesulitannya di situ. Itu yang beratnya di situ. Apalagi sekalipun dia waktu dewasa baru terima Yesus, ya itu juga tidak mudah gitu. Walaupun dengan kuasa mujizat Tuhan, dia dipanggil untuk menjadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Seperti Paulus ya, waktu dewasa dia harus mengikuti Yesus dengan cara dia buta terlebih dahulu dan akhirnya kebanggaan dia yang masa lalu itu menyiksa ya pengikut Yesus itu adalah kebanggaan yang menjadi sampah dalam hidupnya. Kemudian kita memasuki pada bagian ketiga yaitu Yesus yang lain mengajarkan liturgi. Memasuki dekade zaman anugerah, pola ibadah manusia berubah sama sekali. Ya, zaman sekarang ya, perjanjian baru. Kalau pada zaman perjanjian lama ibadah menekankan ritual seremoni, namun Tuhan Yesus mengajarkan ibadah yang berbeda, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau tadi saya bicarakan ruang gereja itu berarti wadah, medianya ya, tempat. Tapi kalau caranya yaitu dalam roh dan kebenaran. Ya. Ini adalah suatu ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu.
Ini berarti bahwa ruang ibadah orang percaya meliputi segenap wilayah hidup. Ya, wilayah hidup itu kapanpun ya, sepanjang dia aktif. Selain tidur ya, dan segala waktu yang dimiliki. Ibadah itu tidak terikat oleh sistem dan aturan yang kaku atau mati gitu ya. Ibadah yang sejati adalah sikap hati terhadap Allah. Jadi gerak-gerak tangan seperti menyembah, mulut mengeluarkan puji-pujian, itu tidak salah, tetapi yang paling ditargetkan adalah bagaimana sikap batin kita pada saat mengekspresikan puji-pujian, tepuk tangan maupun mengangkat tangan sebagai sikap menyembah. Bagaimana orang percaya mengembangkan seluruh potensi dan memanfaatkannya bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi dengan sikap batin kita bisa memuliakan Allah. Tentu di sini kiri kanan kita bila di gereja tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu ya, karena ukurannya adalah batin. Ya. Potensi ini menyangkut seluruh materi, kemampuan, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada umat Allah. Yesus yang lain menawarkan pola-pola keberagaman. Di antaranya penyelenggaraan liturgi di gereja sebaik-baiknya. Padahal sejatinya kekristenan itu bukan agama. Jadi jangan sampai keliru juga mengerti tentang penyelenggaraan liturgi dengan gereja sebaik-baiknya. Karena sebaik-baiknya itu pantas untuk kita lakukan. Tetapi kalau sebaik-baiknya di mata manusia, itu yang meleset. Nah, jadi kalau sebaik-baiknya di mata manusia, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebaik-baiknya di mata Tuhan. Ya, gitu. Kemudian, oleh karenanya terjadi manipulasi dan eksploitasi terhadap Tuhan, di mana Tuhan menjadi pihak yang dimanfaatkan. Kekristenan yang sejati menampakkan Tuhan sebagai majikan, sehingga umat memang diciptakan hanya untuk penciptanya. Prinsipnya adalah Tuhan ada bukan untukku, melainkan aku ada untuk Tuhan. Bisa ya? Tuhan ada bukan untukku, melainkan aku ada untuk Tuhan. Sebab memang Tuhan lebih dulu ada gitu. Jadi kita ada untuk Tuhan. Secara sosiologis maksudnya secara masyarakat luas ya, walaupun berbeda-beda di tiap negara, secara sosiologis kemasyarakatan, kekristenan tentu adalah agama. Namun, jika mempelajari Injil dengan benar, kita mendapati bahwa kekristenan memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan agama pada umumnya. Pola keagamaan seperti ini harus ditinggalkan, sebab roh Allah ada dalam kehidupan setiap individu orang percaya. Jadi, walaupun di atas ini kita bisa lakukan sebagai orang yang beragama, tapi pertanyaannya, apakah roh Allah itu hidup dalam setiap individu orang percaya? Tubuh orang percaya adalah bait Allah. Ini tadi saya sudah singgung ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Kemudian kita lanjutkan. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam keagamaan adalah diutamakannya seremoni atau liturgi. Iya. Seremoni agama seperti yang dikenal adalah agama Israel. Mestinya tidak ada lagi mendapat tempat dalam kekristenan. Seremoni tidak dapat lagi dipertahankan. Sebab menurut Tuhan Yesus, ada saatnya orang tidak menyembah Allah di Yerusalem atau di atas gunung Gerizim, tetapi dalam roh dan kebenaran. Yaitu tadi, sebelumnya disampaikan tidak dibatasi oleh lokasi tempat, gedung sekalipun ya, atau lembah sekalipun, tetapi dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24.
Di dalam kekristenan tidak ada ritual atau seremoni agama dan liturgi yang baku. Jadi ini mengingatkan kita bahwa jangan karena kita aktif, ya kita lah sekarang ini ada di gereja dengan liturgi yang baik, itu jangan menjebak pikiran kita, perasaan kita dalam roh. Itu penting ya. Kita harus kembangkan seperti yang Tuhan sampaikan di sini di Yohanes 4 ayat 24. Yesus tidak mengajarkan liturgi sebagai ibadah. Ibadah adalah seluruh perilaku kehidupan. Nah, perilaku kan tidak hanya di dalam gereja. Di luar gereja juga itu tetap perilaku yang kita selenggarakan dan dimonitor oleh pemilik kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan. Keadaan kehidupan umat setiap hari diekspresikan, ditunjukkan dan disaksikan dalam liturgi. Nah ini dia. Karena liturgi di gereja berarti itu kan penampilan sementara aja. Misalnya ini baik-baik, tangannya terangkat. Waduh, kudus banget ya, suci banget sikapnya, khusyuk gitu. Bukan itu, ya. Tapi bukan berarti kalau kita lihat orang seperti itu kita langsung menghadiri. Ini bicaranya saya ini seperti bicaranya Bapak terhadap kita-kita semua gitu, ya. Jadi motivasi hati kita di dalam mengekspresikan sikap kita di dalam suatu liturgi yang diselenggarakan di suatu gereja atau tempat tertentu. Jadi kalau di gereja menyatakan bahwa segenap hidup diserahkan kepada Tuhan, tetapi kenyataan hidup setiap harinya tidak menunjukkan adanya realisasi atau konkret atau kenyataan, ia berlaku munafik atau menipu Tuhan. Jadi silakan menilai diri masing-masing apakah kita ada dalam wilayah penilaian munafik atau menipu Tuhan. Liturgi orang percaya adalah seluruh kehidupan setiap hari, melalui segala hal yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. 4. Tidak mengajak mati. Yesus yang lain tidak mengajak orang Kristus masuk ke dalam kematian. Tetapi Yesus mengajak orang percaya masuk dalam kematian, yaitu kematian terhadap dosa dan hidup untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau dosa kita bisa matikan, otomatis itu kehidupan yang ditampilkan adalah untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya harus dipahami bahwa baptisan yang diterima orang percaya adalah lambang kematian. Jadi baptisan itu bagian komitmen yang harus kita konsisten. Lakukan matikan sampai total mati. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih belum meninggal gitu ya. Dalam Roma 6 ayat 4 tertulis, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ini harus berpikir perasaan untuk kekekalan. Jadi jangan hanya berpikir perasaan atau beraktivitas karena di tempat dunia ini bumi yang sementara. Bagi orang percaya, baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau dalam nama Tuhan Yesus Kristus berarti kesediaan untuk hidup sebagai warga kerajaan sorga dengan hukum kerajaannya, yaitu kehendak Allah. Jadi kalau bicara sistem, kita kan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita ini negara kesatuan kerajaan Allah ya, yang harusnya ada dalam pemikiran kita di dalam bertindak gitu ya. Ketika seseorang memberi diri dibaptis, berarti dia bersedia mati dari meninggalkan cara hidupnya yang telah dijalani selama ini dan mengenakan cara hidup Tuhan Yesus atau cara hidup yang baru atau diperbarui. Semakin menuju akhir tahun hidupnya, orang percaya harus semakin tepat melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan Bapa. Dengan isi hidup seperti ini, mengisi kehidupan ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari orang percaya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan hidup
bagi kemuliaan Bapa dalam kerajaan sorga. Jadi kerjaan sorga sudah ada dari sekarang, dan kita kerjakanlah itu secara bertahap, sehingga nantinya pada saat menjelang atau saatnya kita meninggal, kita sudah genap ya, menyelesaikan tugas pembaruan ya, tugas-tugas yang Tuhan inginkan dalam hidup kita itu tercapai. Kematian Yesus menunjukkan kesediaan menerima segala penderitaan demi menyelesaikan tugas yang telah Bapa percayakan. Yesus tidak pernah menghindari penderitaan atau kesulitan sebesar apapun demi menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepadanya. Jadi penderitaan itu konkretnya dalam hidup kita itu persoalan, masalah-masalah apapun. Ya, masalah yang sedang dialami sekarang soal penyakit, ekonomi, keluarga, itu harusnya dilihat sebagai peluang, potensi ya, untuk kita lihat itu sebagai kesempatan untuk mengubah diri kita ya, lebih baik daripada hari-hari sebelumnya lewat persoalan, masalah yang kita hadapi. Tapi tentu secara pribadi saya bisa sampaikan bukan masalah yang dicari-cari ya, misalnya judi, tipu gitu ya, itu memang masuk ke dalam pencobaan, bukan jauh dari pencobaan, tapi sengaja membawa diri ke dalam pencobaan. Yesus menyatakan bahwa ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya ia tidak memiliki kenyamanan di bumi ini. Ini kan satu kalimat yang bisa menjadi pertanyaan banyak orang Kristen ya. Tidak ada tempatnya nyaman di bumi ini. Dengan pemahaman tidak ada meletakkan kepalanya, artinya ia tidak memiliki kenyamanan di bumi ini. Nah, itu perlu nanti bahan diskusi kita nantinya seperti apa, bahwa kenyamanan di bumi ini relatif ya, relatif dan sifatnya sementara. Jadi perlu memang mempersiapkan diri seperti kenyamanan yang kekal itu seperti apa. Kita lanjutkan. Dalam tulisannya Paulus menyatakan dalam segala hal kami ditindas. Ini contoh pengalaman Paulus ya, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 7-10. Ini yang dimaksud dengan menderita bersama dengan Yesus. Dengan membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, kehidupan Yesus menjadi nyata. Dari pernyataan Paulus ini, kita dapat memperoleh pelajaran sangat berharga, yaitu seseorang tidak akan pernah mengalami kehidupan Yesus secara nyata dalam dirinya sebelum menerima dengan segala kepasrahan semua penderitaan yang harus dialami demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Jadi kepasrahan ini dalam pengertian penyerahan diri, pergumulan kita semuanya dalam jejak rencana Tuhan, bukan dalam konsep pengertian manusia biasa yang secara fisiologis ingin merubah nasib, bukan. Memperbaiki nasib, bukan, tetapi nasib yang versi daripada Bapa di sorga, gitu ya. Menarik memang ya untuk kita diskusikan nanti. Dalam hal ini, tekad masing-masing individu untuk berubah. Nah, ini tekad ya. Untuk berubah harus kuat dan permanen. Waktu yang Tuhan berikan harus diterima sebagai anugerah yang tidak ternilai. Jadi itu waktu bisa kita terjemahkan sebagai kesempatan atau tempat untuk kita bagaimana membuktikan perubahan demi perubahan menjadi manusia yang baru. Melalui Injil kebenaran, orang percaya harus mengalami pembaruan pikiran setiap hari secara intensif. Kesempatan untuk mengalami kematian sangatlah terbatas. Maksudnya sini kematian dari cara-cara perilaku kita yang jorok ya, yang masa lalu. Itulah kesempatan untuk kita perbaiki ya. Jadi, kalau kesempatan ini disia-siakan, waktu yang ada yang kita sedang nikmati saat ini ya, seseorang mungkin tidak pernah bisa diubah sesuai dengan rancangan semula Allah tersebut. Ya. Dengan kematian dari segala hal yang duniawi, terpancarlah segala hal yang surgawi dalam kehidupan
seseorang. Dan ini memang tidak otomatis. Butuh waktu bukan pendek, tapi sepanjang umur hidup kita. Nah, kita memasuki bagian yang terakhir, secukupnya. Yesus yang lain menjanjikan kelimpahan. Ingat ya, Yesus yang lain menjanjikan kelimpahan. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana hidup dalam kesederhanaan. Seperti yang diteladankan Yesus, orang percaya harus memiliki rasa cukup. Rasa cukup dapat ditemukan dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi jangan ingat memang ibadah itu, tapi ibadah itu berarti ini tempat gereja. Enggak, tapi seluruh wilayah tempat kita beraktivitas dimanapun, kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Tanpa rasa cukup, orang percaya tidak dapat membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. So kalau cukup, lawannya apa itu? Bersungut-sungut, ya, khawatir, itu ya, itu hubungan dengan Tuhan jadi kurang harmonis, bahkan tidak. Tanpa rasa cukup, seseorang tidak dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Rasa tidak cukup merupakan irama yang dimiliki hampir semua orang agar dapat dikawinkan dengan dunia ini. Jadi kalau kita tidak cukup, seolah-olah kita dikawinkan dengan kepentingan dunia ini gitu, yang hanya sementara saja. Dari tulisan Yakobus 4 ayat 1 dengan 4 sampai dengan 4 sangat jelas dipahami bagaimana seseorang dijerat oleh dunia yang sementara ini sehingga mereka menempatkan diri sebagai musuh Allah. Seorang yang mengingini dunia dan merasa bahwa dunia ini bisa melengkapi hidupnya, berarti mengabdi kepada Mamon. Padahal Mamon itu harusnya sebagai alat, bukan Tuhan yang kita harus abdi, sembah dia gitu, tetapi dia sebagai alat untuk mencapai kepentingan hidup demi Tuhan. Jadi Mamon itu alat, bahan, ya, bukan yang hidup. Sehingga nantinya kalau dia hidup, ya dunia menjadi nyata untuk kita kejar kesenangan di dunia yang sementara ini. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang masih hidup dalam keserakahan, namun mereka menganggap hal itu bukan dosa yang membahayakan. Bahkan tidak menyadari sama sekali bahwa ini merupakan suatu dosa utama. Hal yang sangat membahayakan hari ini adalah Tuhan diseret untuk memuaskan hasrat untuk keinginan pribadi seseorang. Bahkan secara berjemaat, ya, karena pengajaran itu sendiri membuat terseretnya umat banyak ya ke dalam kepentingan untuk dunia sementara ini. Tuhan menghendaki orang percaya merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga keinginannya hanya diisi oleh kerinduan terhadap perkara-perkara di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan menghendaki orang percaya untuk memiliki rasa cukup. Sehingga dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Maksud ayat ini adalah bahwa hal yang penting adalah seseorang dapat menjalani hidup ini. Yang penting kita bisa jalani hidup ini cukup, ya sudah, segitu saja. Rasa cukup memang bisa bersifat relatif. Hal ini tergantung pada filosofi hidup masing-masing individu. Kekristenan bukan agama untuk kebanyakan orang. Artinya adalah bahwa kekristenan adalah jalan hidup yang hanya bisa dikenakan oleh segelintir orang yang tidak berharap kebahagiaan hidup di dunia. Selama orang masih berharap bahwa dunia bisa memberikan hidup yang lengkap, utuh, bahagia, aman, dan nyaman, ia tidak akan pernah bisa mengenakan kekristenan yang sejati dan merasakan damai sejahtera dari Allah. Manusia yang sudah terbelenggu oleh filosofi hidup yang salah ini akan terus terbelit oleh filosofinya tersebut sampai mati. Orang seperti ini tidak dapat mengikut Tuhan Yesus. Kekristenan yang dikenakan pastilah palsu. Namun itulah kodrat manusia
pada umumnya. Cara hidup yang benar adalah menyiapkan akal, budi, tetap waspada, meletakkan pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada orang percaya pada waktu penyataan Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 13. Itu berarti lebih dari menggumuli pencapaian segala hal yang diharapkan dapat membahagiakan diri dengan fasilitas dunia. Orang percaya harus hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa dan menjadi kudus dalam seluruh kehidupannya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian penyampaian Yesus yang lain seri yang kelima ini, dan kita akan masuki acara diskusi dan seri. Terima kasih. Ya, baik, kita akan akhiri acara kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Terima kasih untuk pencerahan pembelajaran yang kami dapatkan, Tuhan. Kiranya ini memperkuat iman kami, memperkuat pemahaman kami akan Engkau, Tuhan. Supaya kami tidak salah memiliki spirit yang bukan berasal dari Tuhan, yang bukan berasal dari ajaran yang Tuhan berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini dan kami mau mengakhirinya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Oke, bye-bye, selamat malam. Terima kasih Pak James. Terima Terima kasih. kasih Pak David. Terima kasih Ibu semuanya, Ibu-ibu. Bye-bye. Bye.